Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Aquarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Aquarius, ini adalah pembacaan yang Mari tujukan khusus ya bagi kamu yang saat sekarang itu tuh merasa sedang ada masalah pelik dalam hubungannya kamu dengan si dia ya. Jadi di sini kita akan lihat apakah akan ada kemungkinannya bahwa hubungan ini akan segera berakhir dalam waktu dekat. Ya, seperti itu. Namun sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari ingetin kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius saja, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja mari mulai. Apakah ada kemungkinannya hubungan ini akan berakhir dalam waktu dekat ya? Oke, ini dia jawabannya. Nah, ada energi dari Two of Cups di sana. Berikut ada energi dari Queen of Pentacles. Berikutnya di situ ada energi dari Justice reverse. Kemudian ada energi dari The Sun. Dan berikutnya di situ ada energi dari Eight of Wands. Kemudian di sini ada energi dari Page of Wands, kemudian ada energi dari Ten of Pentacles, dan berikutnya di situ ada energi dari Page of Cups. Nah, jadi mari lihat begini. Nampaknya kalau untuk berakhir dalam waktu dekat tentu saja kecil kemungkinannya ya, begitu. Jadi begini, ternyata nggak tahu ya, sudah sebegitu, misalnya kamu ngerasa bahwa sudah sebegitu rumitnya relationship ya, atau mungkin kamu kayak ngerasa bahwa energinya dia kepada kamu di situ tuh nampaknya sudah semakin berkurang gitu kan, tetapi keberanian untuk melepaskan diri dari satu sama lain nampaknya yuk tidak ada gitu loh ya. Nah, terlebih-lebih di sini memang ya bahwa kayak ikatan dalam hubungan ini nampaknya terutama bagi kamu ya Aquarius, ini tuh masih bisa lagi kamu lihat sebagai satu hal yang cukup sakral untuk dipertahankan. Nah begitu. Jadi ya kalau sudah menikah, nampaknya Mari, terlepas dari apakah hubungan ini akan bahagia, apakah hubungan ini tuh akan bisa lebih tentram dan sebagainya gitu ya. Kamu bisa saja di situ tuh memang ragu gitu ya. Nah, tetapi setidaknya kamu masih pengen mencoba. Kamu pengen masih mau untuk mengusahakan. Jadi ini tuh masih worth it lah gitu ya. Untuk kamu upayakan. Nah begitu. Dan ya lagi-lagi kesakralan sebuah rumah tangga. Itu tuh enggak main-main di matanya kamu. Nah begitu loh. Jadi kayak sebenarnya kamu bisa mudah untuk meninggalkan hubungan ini tuh dengan si dia. Gitu kan? Sebenarnya kalau dilihat, karena apalagi ketika kamu seperti ngecek ya perasaan cintanya kamu, boleh saja di situ tuh perasaan cinta ya semakin lama semakin berkurang gitu ya. Tapi nanti kamu akan kayak menyadari, waduh aku kan udah married sama dia. Nah seperti itu ya. Jadi tidak peduli bahwa cinta itu tuh makin besarkah atau kemudian makin berkurangkah, kamu bisa nggak peduli. Pokoknya kalau udah married ya married aja udah. Gitu loh ya. Dan ya kemudian nanti kamu bisa aja akan melihat bahwa perjalanan hubungan kalian ini tuh seperti satu hal yang tantangan ya, tantangan yang patut untuk kamu taklukkan gitu loh, tantangan yang patut untuk kamu kalahkan, kamu menangkan. Nah seperti itu ya, kalah dia masalah itu tuh dan menang kamu sebagai orang yang menjalani hubungan dengan si dia. Nah begitu kalau Mari lihat ya, apalagi kalau ternyata ya sebenarnya tidak ada masalah sebegitu peliknya antara kamu dengan si pasangannya kamu ini gitu kan. Tidak ada masalah pelik yang pelik sampai bikin kamu modiar kayak gimana gitu kan, enggak gitu loh. Nah jadi kayak bahwa ya walaupun ini tuh kalian ternyata masih pacaran, tapi bisa aja kok kamunya tuh ada rasa penasaran ya, kayak gimana memangnya situasi pacaran ini jika tetap kamu pertahankan.
gitu. Ada rasa penasaran di sana, gitu ya. Apakah kamu sebegitu kuatnya menjalani hubungan sampai kepada pernikahan atau kayak gimana? Nah, ini tuh bisa ya menjadi sebuah game yang menarik bagi kamu, gitu loh. Ya, jadi kalau mari lihat, ya kamu tidak memilih untuk bebas, terlepas dalam hubungan sama si dia ini. Kamu masih belum memilih. Setidaknya sampai, kalau katanya Mari, bisa sampai setahun ini, gitu ya. Jadi nampaknya untuk sampai habis tahun 2026 ini nggak ada ini perpisahan antara kamu dengan si dia, nggak ada, gitu loh. Dan yang ianya nanti mempertahankan hubungan ini tuh bukan hanya dari kamu saja, tapi ada juga itu tuh effort dari dia, gitu loh. Jadi kayaknya kalau untuk di urusan kamu dengan pasangannya kamu ini, pertanyaan apakah hubungan ini tuh akan berpisah dalam waktu dekat, kamu tuh seharusnya sudah tahu ya bahwa jawabannya adalah tidak, gitu loh. Tapi mungkin ya apakah kamu sedang iseng di sini, ataukah kamu sedang hanya mencari penguat ya, penguat dari penilaiannya kamu pribadi, gitu kan? Nah, di sana. Ini masih panjang lagi, dan bahagia dalam hubungan kalian masih akan ada, masih, gitu loh. Nah, katakan misalnya saat ini tuh kamu kayak ngerasa bahwa aku belum cinta-cinta banget kok sama dia, atau kamu kayak ngerasa wah perasaan cintanya aku udah berkurang, ntar juga naik lagi, gitu loh. Ya karena juga ada trigger dari si dia ke kamu, ada, gitu ya. Jadi kayak kisah-kisah manis, bahagia, wah masih banyak lagi, masih panjang, gitu ya. Masih ada ragam-ragamnya lagi nih kamu dengan si pasangannya kamu ini, gitu loh. Tadinya kamu merasa belum cinta atau sudah berkurang cinta, nanti naik lagi, gitu loh. Jadi kayak pertumbuhan dalam hubungan kalian belum selesai, belum ada di sini tuh salah satu atau bahkan keduanya sudah putus asa, belum, nggak ada, gitu loh. Ya mari lihat, masih banyak powernya kalian, masih banyak tenaganya kalian ya mengisi hubungan ini tuh dengan hal-hal yang baik, menyenangkan, asik, menggembirakan. Sebutlah di situ tuh hal-hal dalam sebuah relationship dalam artian yang positif ya. Wah, masih bertabur. Itu mari lihat, masih bertabur, gitu loh. Jadi kayak sama-sama nih kalian berdua menyadari tanpa bersama pun kalian bisa, gitu ya. Tapi ianya sama-sama tidak mau memutuskan untuk mengambil kesempatan-kesempatan baru, baik pengalaman-pengalaman baru, menyenangkan, asik di luar dari hubungan ini, gitu. Kalian nggak mau memilih itu, gitu loh. Kalian masih mau ya dalam hubungan ini aja lah digarap, dalam hubungan ini aja lah yang diusahain, gitu. Dan ya yang ianya sama-sama optimis ini. Kalau mari lihat ya, sama-sama optimis. Enggak mungkin pisah, gitu tuh. Kalau secara intuitif ya dalam hati masing-masing pasti berbunyi demikian, gitu loh. Ntar juga misalnya habis kalian berantem, baikan lagi. Walaupun kalian katakan sering di situ tuh berantem, tapi tidak lupa kewajiban untuk berbaikan lagi, gitu loh. Kalau mari lihat, jadi nggak yang kayak keterusan gitu ya, udah berantem aja gitu ya, nggak ada sela-sela manis-manisnya hubungannya. Wah, nggak kayak gitu ya. Berantem sayang-sayangan, berantem lagi sayang-sayangan lagi, berantem lagi ya mesra-mesraan lagi, kan gitu-gitunya kalian kan. Gitu. Jadi justru kayak habis berantem terus sayang-sayangan, bisa-bisa itu akan menjadi sebuah program ya bagi diri kalian berdua. Ya, menjadi program bahwa setelah ribut wah akan ada asiknya ini. Karena udah otomatis di situ mari lihat ya, ketika berbaikannya mesra sekali gitu ya. Jadi bisa itu tuh kayak kecanduan. Jadi kayak momen mesranya itu tuh seperti dopamin bagi kalian. Akhirnya kalian kecanduan akan dopamin itu.
Makanya nggak bisa kuat lama-lama di sini tuh kalian berantemnya. Gitu loh. Sering boleh, ya. Sering boleh kalian sering-sering berantem, boleh. Gitu. Ya, tapi lagi-lagi mesra-mesraannya pun bisa panjang gitu loh. Bisa sering. Jadi dia imbang di situ ya. Kalau mari katakan imbang, dan bahkan boleh-boleh kalaupun dia hitungannya tidak imbang, tapi udah lebih mesti itu ya, mesti lebih banyak tuh bagus-bagusnya daripada tidak bagusnya. Gitu ya kan? Masih katakan misalnya berantemnya 5 kali gitu ya. Berantemnya misalnya kalau diakumulasikan panjangnya berantem ini tuh 10 jam. Ini contoh aja ya. Tapi mesra-mesraannya 25 jam. Gitu loh. Masih lebih jauh lagi di situ tuh masa-masa mesranya ya. Ketimbang masa-masa tidak mesranya. Gitu loh. Kalau dilihat dari sisi chemistry, kecocokan, masih cocok kalian berdua. Gitu ya. Lagian kalau pertengkarannya kalian juga mari lihat di sini ya, andaikan pun kalian sering bertengkar. Bertengkarnya bisa aja tuh hal remeh-temeh ya, yang kemudian kalian sendiri pun bisa menertawakan, kok jadi berantem ya hanya gara-gara itu aja. Nah, kan gitu ya. Justru bisa berantemnya itu tuh jadi semacam kayak lucu-lucuannya. Semacam jadi seperti lem perekatnya, membuat penasarannya, dakdikduksernya. Justru bisa begitu. Jadi hal negatif, katakan gitu ya, yang terjadi dalam hubungan kalian, justru itu tuh bisa sebagai pentrigger hal yang positif. Nah, justru gitu kalau melihat, justru memang makin eratnya nih relationship-nya kamu dengan si pasangannya kamu ini. Makin kuat. Makin kuat. Bukannya karena berantem lantas jadinya ini adalah fase-fase semakin merenggang, semakin menjauh, dan kemudian semakin berusaha untuk meninggalkan. Oh tidak, tidak. Nah kayak gitu ya, justru ini tuh sebagai pentrigger ya. Sebagai pentrigger untuk semakin eratnya di dalam relationship ini. Gitu loh. Jadi lama ini kalian, ya lama. Di sana loh. Jadi ini tuh bukan kayak kisah sekejap gitu ya. Enggak. Kan mari lihat pun jiwa kalian berdua di sini sebenarnya itu tuh jiwa dua orang yang masih polos. Gitu ya, masih polos. Jadi kayak yang mau untuk neko-neko meninggalkan relationship, terutama bagi kalian sudah menikah ya. Kayaknya kalian juga nggak mau gitu loh. Dan yang nggak ketemu juga sih alasan sampai sebegitu besarnya, sebegitu banyaknya, sebegitu kuatnya untuk berpisah, nggak ada. Mari nampak nggak ada gitu. Malah kalau kalian itu tuh terfikirkan tentang satu sama lain, bisa-bisa aja itu tuh, gue bikin baik apa ya, gue bikin hal yang menyenangkan apa ya, gitu. Gue bikin apa ya untuk dia ya, gitu. Kayak gimana ya biar dia makin sayang sama gue, biar dia makin cinta sama gue, gitu. Kayak gimana ya biar dia gue buat ketawa hari ini. Masih lebih banyak itu tuh pikiran-pikiran, mencari-cari ide, ya, energi untuk memberikan kualitas dalam relationship ini. Masih lebih sering lagi tuh. Enggak yang kayak gimana ya biar dia nangis, kayak gimana ya biar dia sedih, kayak gimana ya biar dia kecewa, biar mampus dia di sana. Yang jahat-jahat kayak gitu tuh Marlet tidak ada ini. Baik dari kamu, baik dari dia. Nakal, iseng. Itu tuh ada memang betul. Ya namanya tadi Mari bilang kan ini kayak dua anak polos yang mau cari bukan mau dengan sengaja mencari-cari hal-hal yang ribut ya. Tapi ya mungkin ya begitulah kemampuannya kalian, udah gitu aja. Masih disitulah kemampuannya kalian. Jadi kayak yang juga tahu ya bahwa abis nanti ribut, abis itu tuh sayang-sayangan. Jadi kadang-kadang iseng-isengnya mau nih mancing-mancing biar pasangan sewot gitu ya. Supaya sewot nanti lucu ngelihat dia gemuk, kayak ngelihat dia cemberutnya itu tuh bikin kamu gemes. Abis nanti kamu gemes terus kamu uyel-uyel, kamu sayang-sayang dia, kamu belai-belai dia, kamu peluk-peluk dia, kan gitu ya kalau Mari nampak. Jadi nggak ada lah untuk tega nyakitin gitu, untuk merusak hubungan ini. Malah tidak ada. Baik itu tuh dari kamu, baik itu tuh dari dia ya. Nggak ada ide untuk merusak gitu.
di sana ya, tapi memberikan warna gitu ya, mengalami sensasi apa adanya. Kayak gimana ya, dari anak-anak ya bersama untuk sampai dewasa dalam sebuah hubungan, ya kayak gitu, melihat modelnya kalian gitu ya. Dua orang yang masih belia, muda gitu ya, menjalani hubungan ya wajar sih. Ya, wajar sih ada di situ tuh ribut-ributnya, tapi sampai sejauh ini tuh yang Mari lihat ribut-ribut kecil gitu ya. Ribut-ribut manja gitu sih. Bukan kayak dua orang yang beneran serius terlibat dalam pertempuran, perperangan. Ya, adu pencak silat lidah gitu ya. Enggak ada. Kalau Maret enggak ada sebegitu parahnya. Mungkin kalau acara galau-galaunya gitu ya. Lah itu tuh ya ada gitu ya. Tapi galau sampai menyiksa mampus-mampus, Maret ya enggak, belum ada kalian alami dan semoga tidak ada ya. Karena lagi-lagi kalau energi dari kalian berdua cocok ini, mari lihat. Makanya berkemungkinan besar ini tuh hubungannya panjang gitu. Jadi bisa ini tuh dari yang dimulai pacar-pacaran sampai kepada pernikahan, apakah di sini tuh ada potensinya? Ada. Kalau mereka ada, walaupun oke lah, katakan pernikahan itu tuh terutama bagi kalian yang usianya masih 20-an ya. Oke, pernikahan itu tuh memang tidak terjadi dalam waktu dekat, tidak. Gitu ya, masih menunggu untuk sekian tahun lagi, bisa. Gitu ya, tapi potensi ke arah pernikahan itu dengan energi seperti ini tuh mari nampak ada ya di sana itu tuh setidaknya 70% jaminan hubungan ini tuh sampai kepada pernikahan gitu ya. Yang menikah apakah ada jaminannya sampai menua bersama? Ya ada. Setidaknya sampai setengah abad kehidupan bisa ada ini. Gitu. Jadi mari nggak yakin ya kalau di situ tuh akan ada bubar dalam waktu dekat, perceraian dalam waktu dekat, nggak ada. Gitu, nggak ada. Nggak ada banget lah. Gitu ya. Nggak bisa mari tangkep berakhirnya relationship ini gitu dalam waktu dekat gitu. Tidak, misalnya dalam waktu dekatnya itu tuh setahun sih, nggak ada perceraian perpisahan. Iya, ya, iya, tidak akan ada. Gitu. Jadi mungkinkah hubungan ini tuh survive sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 15 tahun? Bisa. Kalau Mari bilang sih ini bisa. Gitu loh. Nanti soalnya kalian itu tuh bukan hanya menjadi pacar ya, tapi kalian itu tuh menjadi saudara. Spiritnya loh ya, spiritnya. Menjadi saudara, menjadi teman deket, ya, menjadi sahabat, ya, menjadi kakak adik. Gitu nih nanti modelnya. Jadi kayak energi bareng-barengnya itu kuat. Bertumbuh bersama itu tuh kuat. Bisa jadi kayak paket komplit nanti ya. Kalian menjalani hubungan ini. Paket komplit. Gitu tadi, menjadi pasangan romantis iya, pasangan seksual iya, jadi sahabat iya, teman gabut iya, menjadi kakak adik iya. Iyanya itu tuh banyak dalam hal-hal yang sama-sama untuk positif. Nah, gitu kalau Mari nampak ya. Jadi ya kamu mau nangis-nangis kayak gara-gara dia saat sekarang ya, atau dia yang nangis-nangis gara-gara kamu saat sekarang. Nangis-nangisnya itu akan ada itu tuh imbalan manisnya. Gitu loh, habis nangis nanti ketawa-ketawa lagi. Terus nanti nangis lagi. Karena Mari memang energi Aquarius yang Mari tarik ini memang kalau untuk perasaan kamu agak-agak lembut ya, terlepas dari apakah kamu laki-laki ataupun perempuan. Tapi dari sisi emosional memang kamu di situ tuh agak-agak rapuh. Mari nampak ya, agak-agak rapuh. Kadang-kadang kamu mau lebay gitu ya, dengan perasaan sedihnya kamu gitu ya, dengan perasaan cemburunya kamu, takut-takutnya kamu untuk ditinggalkan sama dia gitu ya. Memang ada di situ tuh agak lebay-lebaynya kamu itu loh. Tapi itu tuh kayaknya ndak masalah ya, ndak ada masalah. Justru itulah kekayaan juga ya dari dirimu untuk hubungan kalian. Justru seperti itu di sana ya. Jadi kalau untuk konflik-konflik selesai nggak selesai, tapi kalian akan tetap itu tuh bersama. Gitu loh. Ya, masih kuat. Karena Madrid kalian bertumbuh berkembang bersama-sama ini, bareng-bareng. Gitu loh. Dan ya memang kalau dari takdirnya Madrid juga tak ada perpisahan di sini. Tak ada perpisahan.
gitu ya. Malah yang ada kalau kalian itu berumah tangga, nambah anak, ada kemungkinan besarnya di sini. Jadi kalau nambah anak, makin banyak alasan untuk kuat ya, bertahan dalam hubungan. Nah, seperti itu. Oke, baik ya. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, Capricorn, kemudian Scorpio, ada energi dari energi dari Pisces, Scorpio, Cancer ya. Berikut energi dari Virgo, Sagittarius, Leo, Aries, Libra ya, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.